Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel terbuang ke Babel dan mengalami penderitaan sekian lama menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Mereka harus menderita sebagai akibat dari dosa-dosanya. Selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap firman-Nya. Orang-orang muda seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ikut terbuang ke Babel. Mereka adalah pemuda yang tangguh, jauh lebih pandai dari semua pemuda lainnya. Raja Nebukadnezar berkata, keempat orang itu 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Daniel 1 ayat 20. Sehingga Raja Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi pegawai istana. Setiap kali Raja memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, Raja mendapati bahwa nasihat dan kebijaksanaan Daniel dan ketiga temannya memang lebih unggul daripada yang lain. Atas prestasi Daniel, Raja Darius mengangkat Daniel menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi yang mengawasi wakil-wakil raja. Kemudian raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya, yang membuat para pejabat tinggi dan wakil raja tidak senang. Mereka berusaha mencari kesalahan dan kelemahan Daniel dalam melakukan tugasnya untuk menjatuhkannya. Tetapi mereka tidak menemukan salah dan celah sedikit pun pada diri Daniel. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel ialah kesetiaan Daniel beribadah kepada Allah. Jadi mereka minta raja membuat peraturan agar selama 30 hari seorang pun tidak boleh sujud menyembah kepada dewa atau siapapun juga yang lain selain menyembah kepada Raja Darius. Undang-undang itu tidak boleh diubah oleh siapapun. Yang melanggar peraturan harus dilemparkan ke gua singa. Tantangan yang dihadapi Daniel sangat berat. Jika dia tidak mengikuti peraturan itu dan tidak menyembah raja, konsekuensinya sangat berat. Dia akan kehilangan jabatan yang sangat baik dan yang lebih buruk. Daniel akan kehilangan nyawa dengan cara yang menakutkan. Daniel bisa saja berkompromi, tidak beribadah 3 kali sehari selama 30 hari saja. Namun Daniel tetap setia melakukan 3 kali saat doa dan ibadahnya. Peraturan yang dikeluarkan raja tidak mempengaruhi dan menakutkannya. Daniel mengutamakan Allah lebih dari apapun. Ketika melihat hal itu, atas desakan para pejabat tinggi, Raja Darius memutuskan melemparkan Daniel ke gua singa. Daniel berada selama 1 malam dalam gua singa itu. Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus malaikatnya menjaga Daniel. Singa-singa itu tidak mengganggu Daniel dan ia tidak terluka sedikit pun. Dengan mujizat lepasnya Daniel dari gua singa, Raja Darius mengeluarkan maklumat di wilayahnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Apa yang dialami oleh Daniel ketika tetap teguh di dalam iman adalah Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa kekurangan apapun. Namun perlu diingat, tidak selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sama seperti apa yang Daniel alami.
Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika dengan melepaskan kita dari kesusahan adalah jalan yang terbaik, pasti itu yang akan Tuhan lakukan. Tetapi jika dengan mengalami kesusahan, karakter kita dapat dibentuk semakin indah dan semakin banyak orang yang diteguhkan dengan kesaksian iman kita, maka itu pun yang akan Dia lakukan, menjadi pembelajaran bagi kita. Di tengah kesukaran, tetaplah setia, sebab Allah kita adalah Allah yang hidup, dan jangan pernah meninggalkan iman pada Kristus yang memberi kekuatan dan jalan keluar. Kesetiaan Daniel membawa pengaruh bagi para pemimpin Babel. Keteguhan iman dan kesetiaan kita kepada Allah di tengah berbagai tekanan dan kekecewaan yang ada dapat menguatkan orang lain untuk ikut memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami dalam segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, maka di sanalah nyata kuasa Allah di dalam kehidupan kami, sama seperti apa yang dialami oleh Daniel. Demikian juga terkadang dialami oleh orang-orang yang percaya. Biarlah kami tetap percaya pada pemeliharaan kasih-Mu yang terbaik. Itulah yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap orang yang percaya, agar menjadi kesaksian iman bagi orang yang belum mengenal Engkau. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Roh Nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Roh Nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal kita semua.